Mari kita menundukkan diri. Kita silakan musik boleh mengalunkan pujian ini. Bapa yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Yesus. Tidak ada rancangan yang gagal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mungkin kita sering gagal dalam menjalani setiap hidup ini. Tapi ingat, asal kita mau berserah, percaya kepada Dia, maka kita mendapat perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup kita. Katakan, ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah Tuhan pimpinlah jalanku dalam terang-Mu, dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu, hanya padamu. Katakan, Bapakku, Engkau sanggup Tuhan mengadakan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Dia saat ini. Biarlah melalui pujian ini kita diajar untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita, bukan rencana kita. Kita serahkan setiap rencana kita kepada Dia, karena rancangan Dia tidak pernah gagal dalam hidup kita. Maka itu saat ini kita mau datang, kita mau berserah kepada Dia. Hanya Dia, hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong, menarik kita dari setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ada banyak orang sebelum COVID ini terjadi punya rancangan-rancangan yang luar biasa di dalam hidupnya, tetapi digagalkan semuanya. Hanya rancangan Tuhan yang terjadi di dalam hidupnya. Maka itu dengan kita berserah kepada Tuhan, artinya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada kehendak dan rencananya. Kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan, ajarku mengerti Tuhan. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalan kami Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang kasih-Mu, dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah, ajarku berharap hanya padamu Tuhan. Bapakku, haleluya, terima kasih Tuhan. Bapakku, ajarku
persilakan nanti hambanya selesai lagu ini. Waktu sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Benar Tuhan, pujian yang kami naikkan ini adalah pengakuan hati kami bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu sungguh ajaib untuk kami mengerti ya Tuhan. Dan bila pujian sudah kami naikkan sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami mau bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Tuhan tolonglah kami, buat kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, tidak sekedar mengerti, tapi dapat menerimanya dan dapat melakukannya di dalam kehidupan hari pas hari. Bila kebenaran firman-Mu ini menguatkan setiap kami, meneguhkan setiap kami, mengingatkan setiap kami, dan bahkan mungkin menegur setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan mampukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau ada kuasa-kuasa lain yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kami, yang mengganggu kami dalam menikmati kebenaran firman-Mu, mohon Kau Allah yang menyingkirkan di dalam nama Yesus Kristus, dan biarlah Tuhan saja, kuasa Tuhan saja yang menaungi kami, mengarahkan kami tetap tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali dapat beribadah setelah sekian lama kita ibadah di rumah masing-masing ya. Ada juga yang setia beribadah, ada yang bolong-bolong, ada juga yang tidak beribadah karena banyak kendala, banyak masalah, mungkin HP-nya rusak, mungkin juga internetnya error, dan seterusnya. Tetapi puji Tuhan, pagi ini kita dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dalam kehidupan ini, setiap kita pasti punya rencana, punya rancangan, punya rencana. Bahkan dari anak-anak kecil sampai orang tua punya rencana. Anak-anak kecil contohnya rencananya, Pak, besok kita jalan-jalan ke mall ya, kan itu kan ya. Besok kita jalan-jalan ke mall ya. Ya, nanti hari Sabtu kan Papa libur. Yeay, hari Senin dia sudah hitung kan gitu kan ya. Besok hari apa Pak? Selasa. Terus hari Selasa dia tanya lagi, besok hari apa Pak? Besok hari Rabu. Kok belum hari Sabtu sih? Dia menunggu hari Sabtu karena ayahnya janji hari Sabtu mau ke mall. Dia sudah punya rencana hari Sabtu mau ke mall. Itu dari anak-anak sampai orang tua pun punya rencana, punya rancangan. Rencana kita susun sedemikian rupa, kita berharap rencana kita bisa tercapai. Tidak dapat dipungkiri bahwa rencana ini dapat memberikan dorongan semangat hidup kepada kita. Anak-anak begitu antusias menghitung hari-hari sampai ketemu hari rencana itu akan terlaksanakan begitu. Setiap kita pun begitu. Adanya rencana membuat kita semakin bersemangat di dalam menjalani hidup ini.
rencana kita susun sedemikian rupa dengan pertimbangan yang sangat matang, dengan perhitungan yang sangat matang, kita berharap rencana ini dapat terlaksana. Tetapi ternyata tidak semua rencana yang sudah kita susun dengan matang itu dapat terlaksana. Terbukti hampir 2 tahun ini banyak sekali rencana manusia yang gagal karena COVID. Sudah merencanakan bulan besok mau begini dan seterusnya. Mau buat ini, itu dan seterusnya. Ada yang baru mulai usaha dengan berpikir usaha ini nanti pasti akan berhasil karena sudah melihat prospek yang begitu cerah, melihat antusias pasar. Tapi dengan adanya COVID gagal total. Istilah gaulnya itu gatot, gagal total. Itu rencana manusia. Tetapi Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan pada kita sekalian, meskipun rencana kita sering kali gagal, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Meskipun rencana manusia kadang-kadang gagal, kita sudah pertimbangkan begitu rupa, sudah perhitungkan dengan perhitungan yang matang, gagal. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Kita baca bagian firman Tuhan dari Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Sudah mendapatkan semuanya? Ayub 42 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama kalau sudah mendapatkan semuanya. 1, 2, ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub berkata, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Mungkin lagu yang kita naikkan tadi itu yang juga merupakan ungkapan hati kita juga dikutip dari ayat ini atau juga menjadi pengalaman pribadi. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Rencana Tuhan sungguh luar biasa. Dan kalau Ayub berkata bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal, dan ini yang menjadi tema kita sepanjang hari ini, bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal, Ayub punya alasan. Mengapa dia berkata bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal? Jelas dikatakan Ayub di sini di ayat yang kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub mempunyai kesadaran, Ayub sangat menyadari bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Artinya, tidak ada satupun yang tidak dapat dikerjakan oleh Tuhan. Artinya bahwa tidak ada satupun yang dapat menghalangi pekerjaan Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menggagalkan apa yang dirancangkan Tuhan. Kalau keadaan di sekitar bisa membuat rancangan kita gagal, tetapi tidak dengan Tuhan. Situasi, keadaan tidak bisa membuat rencana Tuhan gagal. Tanpa izin Tuhan, COVID-19 tidak akan terjadi. COVID-19 yang sungguh luar biasa, mendunia, bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia dibuat kacau oleh COVID-19. Satu hal yang luar biasa, memperandakan ekonomi kita. Lalu
Apakah kemudian kita berkata bahwa Tuhan, kenapa begitu jahat ya? Kok Tuhan izinkan COVID-19 ini terjadi di negeri kita? Gak apa-apalah di negeri orang lain, tapi jangan di negeri kita. Sampai apa yang kita rencanakan, apa yang kita rancangkan, semua berantakan. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, kita pun tidak dapat berkata demikian. Sebab, saya mau katakan, tidak ada emas yang murni tanpa adanya peleburan. Tidak ada emas yang murni yang dihasilkan tanpa adanya pembakaran. Adanya emas murni, maka diperlukan yang namanya peleburan. Tuhan izinkan COVID-19 terjadi atas kita, atas negeri kita. Saya mau katakan bahwa ini untuk memurnikan iman kita. Apakah dengan situasi yang seberat ini kita masih tetap dapat setia kepada Tuhan? Dan ini juga yang dialami oleh Ayub. Ayub mengalami hal yang luar biasa. Mungkin COVID-19 tidak membuat kita mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Ayub. Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa lebih dari apa yang kita alami karena COVID-19. Dia kehilangan seluruh harta bendanya. Dia kehilangan anak-anaknya. Istrinya meninggalkan dia, dia menderita penyakit yang sangat menyiksanya. Tetapi perlu kita sadari, di balik setiap persoalan yang Tuhan izinkan atas kita, termasuk COVID-19 ini, Tuhan sedang melaksanakan rencananya yang indah atas kita. Mungkin yang tadinya malas ke gereja, sekarang menjadi antusias ke gereja. Kenapa? Karena setelah beberapa bulan kita tidak ke gereja, mengalami yang namanya kegersangan. Waduh, seperti ini rasanya gak ke gereja ya, rasanya gak enak banget. Mau ibadah online juga baru nyanyi satu kalimat sudah muter-muter terus handphonenya. Dengerin khotbah juga yang harusnya hanya 15 menit sampai 40 menit. Karena bapring terus berhenti nunggu terus. Kadang gak sampai selesai, tahu-tahu kuotanya sudah habis. Akhirnya muncul kerinduan di dalam diri kita, aduh kapan ya ibadah di gereja dibuka ya? Mungkin itu salah satunya. Dengan adanya persoalan yang Tuhan izinkan kepada kita untuk memurnikan kita supaya kita semakin murni di hadapan Tuhan. Supaya menjadi orang yang lebih setia lagi kepada Tuhan. Pertanyaan bagi kita adalah, adakah kita menyadari bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu? Bapak Ibu Saudara yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu, amin? Bapak Ibu dan Saudara yakin bahwa tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan, amin? Termasuk COVID-19, termasuk dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Rencana Tuhan yang indah atas kita, memberikan masa depan yang penuh dengan harapan, itu pasti terjadi dan tidak ada yang dapat menggagalkan. Kita harus sadari hal itu. Yang kedua, masih di Ayub pasal yang ke-42, ayat yang kelima dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Yang kedua, Ayub berkata bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal karena Ayub mengenal Allah
Allah dengan sesungguhnya. Bukan lagi dari apa kata orang, tetapi dia sudah mengalami sendiri. Seperti orang cerita tentang makan permen nano-nano. Atau orang cerita tentang arsik. Saya pernah mendengar masakan khas orang Batak itu arsik ya. Rasanya kayak apa sih arsik? Oh arsik itu ikan mas rasanya ada hitir-hitirnya gitulah. Karena dibuat ada andalimanya, ada riasnya dan seterusnya. Kita diceritain masih belum ngerti. Apa sih hitir-hitir? Agak getar-getar lah lidahnya gitu. Oh makan bisa sambil getar-getar lidahnya ya. Itu baru kata orang. Besok deh pas ulang tahun saya ke rumah ya, saya masakin arsik kan gitu kan. Datang ke rumah makan arsik, ternyata tidak ada yang bisa mengalahkan arsik. Rasanya itu mantap luar biasa. Kan begitu, mengalami sendiri. Dengan Tuhan Ayub pun mengalami sendiri. Jangan kita mengenal Tuhan hanya karena kata orang. Tetapi kita juga harus mengenal Dia, mengenal Tuhan secara pribadi. Pengenalan hanya kata orang bukanlah dasar yang kuat untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus mengalami sendiri dengan sungguh-sungguh dan mengenal Tuhan. Jika kita mengenal Tuhan hanya kata orang, suatu kali pasti kita akan menyalahkan Tuhan. Katanya Tuhan Yesus baik. Kok Tuhan izinkan COVID terjadi di negeri kita? Katanya Tuhan Yesus baik. Kok ekonomi saya semakin turun seperti ini? Katanya Tuhan Yesus begini. Kok nyatanya saya seperti ini? Itu karena katanya. Bukan mengalami sendiri. Kalau dia mengalami sendiri, benar-benar menyadari bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik, dia tidak akan pernah berkata begitu. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Seperti yang dinyanyikan oleh Insinyur Niko. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Begitu kan? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, selalu kita berkata, Tuhan Yesus baik. Kenapa? Karena kita punya pengalaman bagaimana Tuhan Yesus selalu menolong kita dalam setiap persoalan-persoalan yang kita alami. Sehingga dengan kita punya pengalaman sendiri bersama dengan Tuhan, bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan kita alami dalam kehidupan kita, maka seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita akan berkata, Tuhan Yesus baik. Dan pengenalan Tuhan secara pribadi ini membuat kita semakin meyakini bahwa rancangan Tuhan atas kita adalah rancangan yang indah. Seperti yang dikatakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Aku mengenal rancanganku yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Itu kalau kita sungguh-sungguh mengenal siapakah Tuhan Yesus itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, kalau selama ini kita hanya mengenal Tuhan dari kata orang, dari kata Pak Pendeta, mulai sekarang kita harus sungguh-sungguh di dalam hati kita. Kita harus sungguh-sungguh mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan. Sehingga bukan lagi kata Pak Pendeta, kata orang, tetapi kita sendiri berkata, Tuhan Yesus memang sungguh baik. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga. Mengapa Ayub berkata bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal? Yang ketiga, Ayub sendiri mengalami pembentukan yang luar biasa dan membuktikan
bahwa Tuhan tetap memeliharanya dan bahkan semakin memberkatinya. Ini pengalaman Ayub. Dia mengalami pembentukan yang luar biasa dan terbukti Tuhan tetap memeliharanya dan bahkan semakin memberkatinya. Kalau kita melihat di bagian pertama dari kitab Ayub di pasal yang pertama, Ayub itu orang yang sangat saleh. Orang yang sangat taat kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati dia dengan sungguh luar biasa. Karena salehnya, karena taatnya kepada Tuhan, dia tidak mau anak-anaknya itu hidup di dalam dosa. Sehingga setiap hari dia mendoakan anak-anaknya, berdoa kepada Tuhan, mohon pengampunan atas dosa, atas semua yang dilakukan oleh anak-anaknya setiap hari. Karena dia takut jangan-jangan anaknya sepanjang hari itu melakukan dosa ataupun melakukan kecemaran. Dia orang yang sangat saleh. Dia diberkati Tuhan dengan luar biasa, kekayaannya kita bisa lihat di Ayub pasal 1 ayat 1 dan seterusnya, itu kita bisa lihat kekayaan Ayub. Tetapi dalam waktu sekejap semuanya itu lenyap. Anak-anaknya mati, yang tersambar petir, yang dirampok dan seterusnya. Kekayaannya habis. Dia mengalami sakit penyakit yang sungguh luar biasa, membuat ia menderita. Istrinya meninggalkan dia. Dan ini bukan penderitaan yang sekejap, bukan penderitaan yang sebentar. Sehingga sahabat-sahabatnya itu mulai menasehati Ayub dan bahkan mulai menyalahkan Ayub dan seterusnya. Tidak sebentar penderitaan yang dialami oleh Ayub. Bukan sepele apa yang dialami oleh Ayub. Tetapi seperti yang saya katakan di awal, bahwa semakin emas itu akan menjadi murni jika dia masuk di dalam peleburan. Semakin berat pembentukan yang kita alami, Tuhan semakin memurnikan kita. Kita akan semakin menjadi murni. Hanya masalahnya apakah kita kuat di dalam pembentukan itu? Masalahnya seperti itu. Dan sebetulnya sesungguhnya bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan persoalan yang kita alami itu melebihi batas kekuatan kita. Hanya kadang-kadang kita sudah nyerah duluan, padahal kita masih sanggup. Karena sekali lagi Tuhan tidak pernah mengizinkan persoalan-persoalan terjadi atas kehidupan kita itu melebihi batas kekuatan kita. Dan bahkan ketika kita dicobai, dia memberikan jalan keluar. Hanya kadang-kadang kita cari jalan keluar sendiri. Tuhan memberikan jalan keluar, tapi kita cari jalan keluar sendiri yang akhirnya salah jalan. Sebetulnya kita masih mampu, sanggup menghadapi persoalan itu, tetapi kemudian kita nyerah, udahlah angkat tangan, saya nyerah Tuhan. Kita harus kuat di dalam proses pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi atas kita. Karena sesungguhnya Tuhan tahu kita sanggup, kita mampu, karena itu jangan menyerah. Jangan menyerah. Terus ikuti prosesnya Tuhan, terus ikuti prosesnya Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Sampai tiba saatnya, selesai proses itu, dan Tuhan menjadikan kita indah. Kita akan melihat rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang indah itu terjadi atas kita. Jangan cari jalan keluar sendiri, ikuti jalan keluar Tuhan. Jangan mudah menyerah, jangan putus asa. Minta kekuatan dari Tuhan sampai proses itu selesai. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang 2 yang terakhir ini, ranting pohon tidak berbuah jika tidak dibersihkan. Saya kalau ngisi waktu di rumah itu iseng-iseng
nanam cabai. Nanam cabai kalau dia sudah mulai tumbuh ya kira-kira sekitar 10-15 cm, itu dipotek ujungnya supaya keluar cabang-cabangnya banyak. Dengan keluar cabang-cabang banyak, maka dia akan berbunga banyak, berbuah banyak. Firman Tuhan katakan begitu, ranting-ranting yang tidak berbuah itu dipotong. Saya dapat pohon jambu dari Ibu Rosma, jambu Bangkok. Itu dulu kok ini berbuah sekali, habis itu kok lama sekali gak berbuah. Udah saya potongin aja cabang-cabangnya itu, keluar tunas-tunas baru. Setiap tunas itu kemudian keluar bunga. Setiap tunas kemudian keluar bunga, sehingga buahnya yang jadi itu jauh lebih banyak dari yang sebelumnya. Jadi ranting pohon yang tidak berbuah harus dibersihkan agar berbuah lebih banyak. Tuhan punya rencana indah agar kita berbuah, bahkan berbuah banyak. Sebab itu Tuhan izinkan pemrosesan itu terjadi atas kita. Tuhan izinkan masalah persoalan terjadi atas kita, karena Tuhan mau supaya kita berbuah dan bahkan berbuah lebih banyak lagi. Karena itu relakan diri kita untuk diproses oleh Tuhan. Kalau persoalan permasalahan terjadi atas kita, minta kekuatan daripada Tuhan, jangan mudah menyerah, minta jalan keluar dari Tuhan, dan izinkan sampai Tuhan selesai memproses kita, sehingga kita akan menikmati rencana Tuhan yang indah itu, yang tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami sekalian, menguatkan, meneguhkan kami, bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas kami, dan sekali lagi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal atas kami. Karena itu Tuhan, bila setiap kami sungguh-sungguh menyadari, memahami bahwa tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Apapun itu tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Tuhan atas kami. Rencana yang indah, rancangan yang indah, hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau Tuhan izinkan persoalan terjadi atas kami, biarlah kami menyadari ya Tuhan, bahwa Tuhan sedang mengerjakan proses yang indah atas kami. Tuhan sedang melaksanakan rencana-Mu yang indah atas kami. Berikan kekuatan pada kami Tuhan, agar kami tidak mudah menyerah dengan persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan atas kami. Tetapi kami mampu bertahan sampai kami melihat rencana Tuhan yang indah terjadi atas kami. Kiranya Engkau meteraikan firman-Mu di dalam diri kami masing-masing, dan kami semakin kuat di dalam Tuhan, dan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan.